Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kita memasuki minggu Paskah kedua, Pesta Kerahiman Ilahi. Mari kita membuka perayaan Ekaristi kita dengan puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul kembali bersama merayakan Ekaristi Kudus, juga bersama dengan saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa live streaming ini. Kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah atas segala anugerah, perlindungan dan berkat-Nya, terlebih belas kasih dan pengampunannya kepada kita. Pada hari Minggu Paskah kedua ini, gereja juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Karena itu, agar layak pantas perayaan ini di hadapan Allah, kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memadamkan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Nah, hanya Engkaulah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim,
Dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur Tanggapan Puji Syukur 831, 831. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Oleh karena Yesus Kristus, Allah yang telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Bait pengantar Injil Haleluya 955, 955. Karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus dalam penampakannya kepada murid-muridnya menyapa murid-muridnya 3 kali dengan kalimat yang sama, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu saja kita percaya bahwa bersama dengan Kristus yang bangkit, kita sungguh akan mengalami damai sejahtera. Namun di sisi lain, bahwa damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Yesus ternyata juga tak kunjung kita alami. Itu sebabnya kita dalam menjalani kehidupan
beriman seringkali ragu, dan dalam keraguan-raguan itu seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosa inilah yang sesungguhnya membuat kita tidak mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan Yesus telah bawa kepada kita lewat kebangkitannya. Dan bagaimana agar kita sungguh mengalami damai sejahtera ini? Maka pertama-tama adalah kita mesti keluar dari dosa itu. Kita harus bertobat. Dan pertobatan itu bukan sekedar ritual pengakuan dosa, ibadat tobat, tetapi terlebih adalah bagaimana kita sungguh-sungguh merubah kehidupan kita dari kehidupan yang diliputi dengan dosa-dosa kita ke kehidupan yang bersih. Tentu saja bersih seturut dengan kehendak Allah. Dan hanya dengan pengampunan Allah lah kita sungguh dapat mengalami bahwa kita dibersihkan dari dosa, kita dipulihkan, dan kita diangkat menjadi anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, secara khusus gereja pada Minggu Paskah kedua ini mengajak kita merayakan pesta kerahiman ilahi, Allah yang berbelas kasih dan Maha Pengampun. Karena belas kasih-Nya kepada kita umat-Nya, Allah merelakan putranya menderita dan wafat di kayu salib sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Lewat salib dosa kita dihapuskan, dan lewat kebangkitan Kristus dari alam maut harapan baru dibuka bagi kita untuk memperoleh keselamatan, untuk mengalami damai sejahtera yang Tuhan bawa ke tengah-tengah kita umat-Nya. Damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya membangkitkan semangat dan sukacita bagi para murid. Mereka yang sebelumnya cemas, ragu, takut karena Yesus wafat di kayu salib, dan terlebih bahwa kemudian mereka mendapati makam Yesus yang kosong. Penampakan Yesus dengan sapaannya damai sejahtera bagi kamu memunculkan harapan baru, kekuatan baru, sukacita bagi para murid. Sambil mengalami sukacita karena mereka menyadari bahwa yang hadir adalah Tuhan sendiri, Yesus pun kemudian menyapa kembali dengan kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Untuk apa? Roh untuk mengampuni dosa. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu tidak mengampuninya, maka dosanya tetap ada. Para murid diberikan kekuatan, kuat kuasa untuk menghapuskan dosa.
sambil memberi kesaksian dan juga menyembuhkan, para murid sungguh-sungguh semakin berani menjadi saksi tentang Kristus yang bangkit. Dan pernyataan ketiga kalinya, damai sejahtera bagi kamu, sungguh-sungguh semakin mengobarkan semangat para murid untuk tetap percaya kepada Kristus yang pada awalnya setelah kematiannya disalib mereka takut, mereka ragu, mereka cemas. Tetapi kemudian dengan penampakannya mereka diberikan peneguhan untuk percaya, untuk sungguh-sungguh mau menjadi saksi kepada Thomas yang ragu. Dikatakan sungguh menyatakan imannya setelah melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri, ya Tuhanku dan Allahku. Kesaksian para murid inilah juga menjadi bagi kita bagian dari kehidupan iman kita. Kita mesti bangkit, kita mesti teguh, kita mesti percaya. Dan sungguh-sungguh dalam kepercayaan itu, bahkan di dalam segala keraguan kita, dalam kecemasan kita, dalam ketakutan kita, kita tetap berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada akhir-akhir ini situasi kita memang diperhadapkan dengan situasi yang bisa jadi membuat iman kita terguncang, di mana kita harus berhadapan dengan pandemi virus corona. Dengan itu segala-galanya dibatasi. Doa bersama di gereja dibatasi, bekerja bersama dibatasi, dan begitu banyak tindakan-tindakan dan gerak hidup kita dibatasi. Dalam segala pembatasan itu, kadang-kadang kita juga kemudian berpikir, karena doa-doa atau kegiatan hidup menggereja kita untuk mengungkapkan iman kita dibatasi. Lalu kemudian bisa menjadi pertanyaan bagi kita, lalu apa artinya iman bagi kita? Tetapi sesungguhnya kita tidak bisa mempertentangkan antara iman kita dengan situasi kita yang ada. Bukankah dalam bacaan kedua juga diungkapkan dengan sangat jelas oleh Rasul Petrus bahwa memang kita dengan kebangkitan Kristus, berkat rahmat yang besar telah diberikan kepada kita. Kebangkitan Kristus membuka harapan baru untuk keselamatan bagi kita. Kita dilahirkan kembali untuk hidup yang penuh harapan, untuk dapat menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Tetapi ternyata toh juga dalam sukacita dan keteguhan iman karena kebangkitan iman, kebangkitan Kristus itu, dikatakan bahwa semuanya belum terpenuhi. Itu akan terpenuhi dan dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Maka di dalam sukacita kita, di dalam keteguhan iman kita itu, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, maka kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, bahkan dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai penderitaan atau duka cita.
Dan dalam berhadapan dengan itu, Petrus mengajak kita untuk dapat bertahan di dalam iman menghadapi segala macam tantangan, cobaan, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin situasi kecemasan karena pandemi virus corona ini. Kita bertahan dalam keteguhan iman seperti keteguhan iman Thomas ketika berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Dan dengan demikian kita sungguh pada akhir zaman boleh mengalami sukacita yang telah datang dibawa oleh Yesus sendiri lewat kebangkitannya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, mari dengan keteguhan iman kita bersama-sama menyatakan iman yang sama kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Umat menjawab doa umat dengan, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami, dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para Bapak Ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita, ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja, ya Tuhan, semoga semua orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami.
bagi persekutuan paroki kita. Ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami mempedulikan kaum miskin dan sakit yang ada di antara kami. Semoga kami meneguhkan iman mereka sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani, dan semoga kami juga percaya satu sama lain sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Saudara-saudari, mari juga kita sejenak menyampaikan wujud doa-doa kita, khususnya untuk kepentingan dan keperluan kita masing-masing dalam menghadapi wabah virus corona ini. Marilah kita mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan Puji Syukur 377. Puji Syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada pesta kerahiman ilahi ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur
sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan doa perlindungan. Doa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan saudara-saudari. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Aku penutup puji syukur 526. 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.